Shalom para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfred dari Samosir dan Bapak Gunter Sianturi dan Bapak Chandra Silalai dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema Rumah Ude. Lah, surga gimana? Shalom Bapak Gunter Sianturi. Shalom. Puji Tuhan Pak, dapat cita-cita ya Pak ya. Amin. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak mengenai tema ini. Pertanyaan pertama, anggapan orang kalau miskin itu terhina. Bagaimana itu Pak? Monggo penjelasannya Bapak. Ya, memang begitulah anggapan banyak orang. Makanya orang sibuk mencari uang. Dan mengenai sorga, nanti dulu, nggak dipikirkannya. Karena merasa kalau miskin itu terhina, tak didengar orang, tak diperdulikan orang. Seperti nggak laku, seperti bukan manusia kalau miskin. Nah, saudaraku, benarkah seperti itu? Mari kita baca Alkitab. Dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya, Paulus itu saudaraku, orang hebat. Dia orang yang ditakuti. Seorang ahli Taurat juga yang terkenal. Dia juga orang kaya. Tapi karena mengenal Kristus, dia rela menganggap semuanya itu. Dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berharga lagi. Yang dulu, yang terkenal itu. Bahkan dia bilang, menganggap itu sampah. Sampah. Dia orang hebat. Jadi tidak benar kalau miskin itu terhina. Paulus ini sampai sekarang terkenal. Seluruh dunia kagum kepadanya. Miskin, tidak punya apa-apa. Makanya tergantung. Yesus siapa yang bilang kaya? Dia bilang rumah pun, dia bilang menempatkan kepala saja tidak punya tempat. Itu bayangan rumah pun tak punya. Apakah dia orang tak diperdulikan orang? Yesus terkenal sampai hari ini. Dikagumi orang sekalipun tidak punya apa-apa. Miskin. Gak ada mobil. Gak ada rumah. Dia jalan terus. Tapi dia terkenal. Salut orang. Sampai hari ini dia tetap menjadi kebanggaan banyak orang. Jutaan, miliaran orang di seluruh dunia kagum kepadanya. Dia miskin. Jadi tidak benar bahwa miskin itu terhina. Itu perasaan kita. Perasaan kita. Orang merasa tidak terhina kalau kaya. Itu juga perasaannya saja. Memang orang salut, kagum kadang-kadang. Tetapi tidak semua. Saya sudah bilang, Paulus itu orang hebat. Dia tinggalkan kehebatannya dan menjadi orang tak terkenal, namun terkenal. Banyak orang salut kepadanya. Jadi tidak benar kalau miskin terhina. Nggak benar. Cabut itu dari pikiran. Saya pun dulu tak punya apa-apa. Naik sepeda ke tempat kerja. Tapi saya tidak terhina. Banyak orang salut. Ya kalau di mana-mana orang tidak suka, ya di mana aja. Biarpun kita kaya juga banyak orang tak suka. Enggak lah kalau kita kaya lalu semua orang di dunia ini suka sama kita. Enggak juga. Enggak ada jaminannya itu. Belum lagi kalau mau kaya itu sampai banting tulang kita di dunia ini, nggak bisa lagi
kalau tidak jalan yang salah. Seperti pardede kita, nggak bisa, payah. Jadi kalau mau kaya, tapi tinggal Tuhan, tinggal sorga, nanti mati kemana? Itu maka seperti judul tadi. Rumah sudah, nah, tapi sorga gimana? Anggap sepi. Tidak. Mari baca lagi Matius pasal 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apakah gunanya seluruh dunia kau miliki tapi nyawamu melayang? Dengan kata lain, masuk neraka tidak masuk surga. Apa gunanya? Bagi orang bijak, dia akan berpikir mana yang lebih utama. Pasti surga. Itu yang utama. Surga. Seandainya kita tidak dapat apa-apa pun di sini, tapi surga sudah kita punya, tidak apa-apa. Karena toh semua juga akan dilenyapkan, akan dibinasakan, akan dibakar semua. Apa yang ada di atas bumi ini, kita tidak menyesal. Kalau kita kaya, jangan-jangan jadi seperti istri Lot. Pada saat dihancurkan Sodom dan Gomora, dia teringat dengan hartanya, lalu ia melihat ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Hatinya melekat kepada hartanya. Sama seperti firman Tuhan bilang bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang kaya memang tidak semua benci kepada Allah, tidak. Tetapi secara umum sulit datang pada Tuhan. Nah, itu kira-kira bahwa orang yang miskin tidaklah suatu kemutlakan bahwa dia pasti terhina. Ya, terus Pertanyaan nomor 2 begini, Pak. Cari uang itu bukan dosa, atau kaya itu bukan dosa. Lalu bagaimana itu, Pak? Monggo penjelasannya dari Bapak. iya, itulah alasan beberapa orang. Ya kalau tidak dosa kan nggak salah. Betul. Jadi cari makan itu ya tidak dosa, bukan salah. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. 12 ayat 20. Tetapi orang bodoh, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya. Ada orang yang merasa bahwa karena hartanya sudah banyak, amanlah dia. Ya, bilang sama jiwanya, hai jiwaku, tenanglah. Sudah tersimpan bagimu bertahun-tahun cukup untuk makan minum. Tak usah khawatir. Dia pikir dia yang bisa mengatur semuanya. Dia pikir keamanan jiwanya adalah tergantung kepada hartanya. Tapi Tuhan bilang sama dia, hai orang bodoh, malam ini kuambil nyawamu. Betul kan bisa diambil Tuhan nyawanya malam itu? Lalu semua yang kau simpan itu untuk siapa, dia bilang. Maka dia bilang, hai orang bodoh. Jadi orang bodohlah yang melihat harta itu segalanya. Yang melihat harta itu bisa membuat kita bermartabat. Yang melihat bahwa harta itu menjadi orang salut. Karena harta orang jadi segan. Karena harta orang jadi takut. Tuhan bisa ambil kita. Jangankan diambil, datang kanker. Gak ada lagi nilai apapun dari harta yang kita punya. Gak ada. Dia malam mengeluh. Aduh, ada mobil. Bahkan ada misalnya pesawat. Tapi kalau sudah meraung tiap hari, aduh, ada gunanya itu? Gak ada.
Nggak bisa dibikin itu untuk membuat sembuh penyakit, nggak bisa. Kalau rumah sakit sudah angkat tangan, sudah nggak bisa. Makanya Tuhan bilang, kalau malam ini kucabut nyawamu. Mau bunuh siapa ini? Jadi, kalau kata orang, ini bukan dosa. Iya, betul. Cari makan bukan salah. Tetapi ingat, ada satu hal masa, ada satu yang tidak bisa kita jaga, yaitu nyawa kita. Tuhan yang punya. Jadi kita tidaklah menyalahkan orang cari makan, tetapi dia juga harus menjaga nyawanya. Kalau kau cari makan, silahkan. Tapi jangan lupa, jangan itu saja yang menjadi fokus. Jangan tunggu besok atau hari-hari yang akan datang. Hari ini, kalau kau cari makan, hari ini juga kau harus cari Tuhan. Karena kita tidak tahu, rencana kita, kayalah kita kira-kira 5 tahun ini. Tahu-tahu besok kita sudah mati. Gimana? Jadi kita harus bersiap-siap dulu untuk kesiapan nyawa kita dan kesiapan jasmani kita. Carilah makan, carilah uang, tapi saat itu juga kita harus cari Tuhan. Amin. Amin. Saya nomor 3 begini, Pak. Sepertinya mengikut Tuhan itu terlalu berat. Ada bilang berat. Iya, iya. Bagaimanakah itu, Pak? Monggo penjelasan Ya. dari Bapak. Memang takut orang itu Tuhan karena nanti, wah nanti gak bisa lagi seperti yang hari itu, gak bisa ke bar, gak bisa lagi main perempuan, gak bisa lagi ini, gak bisa itu. Jadi berat rasanya. Nah, saudaraku, kalau kita mau berjuang sendiri untuk melakukan itu memang berat. Berat. Tapi mari kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena yang membuat kita mampu bukan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan jadi kekuatan kita, benteng kita, tenaga kita, tidak susah, tidak berat melakukan perintah-perintahnya. Tapi kalau kita sendiri memang susah. Meninggalkan itu susah. Takut kita nanti dikucilkan orang, takut kita tidak bisa bergaul. Tapi kalau Tuhan sudah bersama kita, ringan semua, tak terasa sudah kita lain daripada yang lain. Jadi persoalannya, kita jangan lakukan sendiri. Harus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, bagaimana supaya bisa bersama dengan Tuhan Yesus? Caranya mudah. Mulailah hari ini bertekad untuk datang kepada Tuhan. Tekadmu itu dilihat Tuhan. Mulailah dengan mau membaca Alkitab. Alkitab kita ini. Pagi 1 pasal, pas siang 1 pasal, sore 1 pasal, malam 1 pasal. Jadi 4 pasal 1 hari. Bisa, karena membaca Alkitab ini 1 pasal cuma 2 menit. Berarti kalau 4 pasal cuma 8 menit 1 hari. Tapi bertekad. Ya Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong saya. Saya mau memulai mengikut Tuhan sungguh-sungguh dengan membaca firman Tuhan. Dia akan tolong kita. Maka berdoalah seperti ini. Ya Tuhan Yesus, memang saya selama ini kurang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi mulai hari ini, aku mau mengambil keputusan. Tolong saya Tuhan. Berdoalah begitu tiap hari. Tolong saya Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Dia akan berikan pertolongan. Dia akan beri kesehatan. Dia akan jagai kita dari mara bahaya. Amin. Ada begal dia jaga kita. Sebab Amin. dia punya kepentingan dengan kita. Yaitu kita sedang bertumbuh. Kita sedang dibimbingnya. Kita sedang mau menjadi pelayannya. Dan nanti kita akan makin dewasa. Dan beruntungnya kita mengikut Tuhan. Kita tidak rugi mengikut Tuhan. Tidak.
Kita tidak sulit mengikut Tuhan terhadap orang, enggak. Akan dibuatnya orang suka kepada kita. Akan dibuatnya rezeki gampang mudah kepada kita. Mengikut Tuhan pasti akan memudahkan kita dalam seluruh kehidupan kita. Demikian saudaraku, firman Tuhan hari ini, diskusi bincang-bincang kami mengenai rumah memang sudah dapat, tapi bagaimana sorga? Itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa, hendaklah kita selalu tetap tertuju kepada Tuhan dan tertuju kepada kerajaan surganya. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, shalom.